Selamat datang di Bagi Suara, suara kita inspirasi bersama. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan ya, yaitu ketidakberdayaan masyarakat dan bagaimana model pembangunan dapat mempengaruhi. Bersama saya ada Raka Alvaro, seorang ahli dalam bidang pembangunan sosial. Selamat datang Raka Alvaro. Selamat datang. Terima kasih, senang bisa berada di podcast ini. Baik, ayo kita mulai ya. Ketidakberdayaan masyarakat ini seringkali menjadi isu yang kompleks. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketidakberdayaan ini? Jadi ketidakberdayaan ini itu merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak bisa mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Ini bisa berupa pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja gitu. Ketidakberdayaan juga seringkali didasari oleh faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, dan juga politik. Sangat menarik ya. Dan itu berdampak besar ya? Ya, betul. Terutama di negara-negara berkembang. Baik, kenapa sih kita perlu memperhatikan isu ini? Menurut pendapat saya, mungkin karena ketidakberdayaan ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Ketika banyak orang yang tidak berdaya, potensi mereka tidak bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar, dan itu juga akan menghambat kemajuan suatu masyarakat secara keseluruhan. Baik. Ya, saya setuju ya sangat oleh pendapat itu. Saya juga mendengar bahwa pendidikan dan akses ke layanan kesehatan sangat berperan ya dalam mempengaruhi ketidakberdayaan ini. Bagaimana sih pandangan Raka Alvaro tentang hal itu? Ya, betul sekali ya. Jadi mungkin menurut saya pendidikan merupakan kunci untuk memberdayakan masyarakat. Karena tanpa pendidikan ini yang memadai gitu, yang cukup, suatu individu mungkin akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik atau yang layak. Selain itu juga akses ke layanan kesehatan yang baik juga sangat penting, karena kesehatan yang buruk bisa menghambat suatu produktivitas. Baik, sangat menarik sekali ya. Selain pendidikan dan juga kesehatan, mungkin ada faktor lain yang perlu diperhatikan ya, seperti ketidaksetaraan gender. Bagaimana akan hal itu? Kesetaraan gender mungkin sangat tepat ya. Ketidaksetaraan gender seringkali bisa memperburuk ketidakberdayaan. Misalnya seperti perempuan di banyak daerah yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Nah, jadi hal ini itu menciptakan siklus ketidakberdayaan yang sulit untuk diberhentikan, untuk diputus. Jadi untuk mengatasi ketidakberdayaan ini kita perlu pendekatan yang lebih inklusif ya. Oke, apa sih contoh pendekatan yang mungkin bisa kita lakukan? Pendekatan yang bisa mungkin kita lakukan, mungkin salah satu pendekatan yang efektif itu melibatkan masyarakat ya dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat dilibatkan, kebijakan yang dibuat cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Model pembangunan yang berbasis partisipasi ini mungkin telah menunjukkan hasil yang positif di beberapa tempat. Nah, saya setuju, itu sangat penting. Nah, jika kita berbicara tentang kolaborasi antar pemerintah, sektor wisata dan juga masyarakat, bagaimana sih yang bisa dilakukan dengan baik? Mungkin tentang kolaborasi antar pemerintah ya. Mungkin kolaborasi ini bisa dilakukan dengan cara membuka dialog, percakapan, dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi gitu.
pesan mereka gitu ke pemerintah. Mungkin selain itu juga sektor swasta bisa berperan dalam menyediakan pelatihan dan peluang kerja, sementara pemerintah juga dapat menciptakan kebijakan yang mendukung semua itu. Itu sangat inspiratif ya. Nah, apa sih harapan Anda untuk di masa yang akan datang terkait dengan ketidakberdayaan masyarakat ini? Mungkin hanya sedikit yang saya harapkan, mungkin yang terutama kita bisa melihat lebih banyak inisiatif yang fokus pada pemberdayaan masyarakat gitu, terutama di daerah yang paling terpinggirkan. Dengan tindakan yang tepat, saya yakin kita bisa menciptakan suatu perubahan yang signifikan. Baik. Mungkin sekian dari acara sesi ini. Terima kasih untuk wawasannya, sangat berharga ya Rakal Baru. Semoga pendengar kita juga bisa mendapatkan inspirasi dari pembicaraan kali ini. Ya, sama-sama senang juga bisa berdialog. Baiklah, terima kasih kalian telah menekan podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya. Sampai jumpa.